Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, saya Rita Wahyu dalam Ekumene Bible Course Online Biblical Hebrew Study. Dan hari ini kita masuk pada unit 20. Kita akan bersama-sama belajar mengenai kata verb, yaitu perfect tense dalam bahasa Ibrani. Kita mulai dengan membaca doa berkat. Baruch et Adonai hamevorach. Baruch Adonai hamevorach leolam fa'et. Baruch ata Adonai Eloheinu melek haolam asher bachar banu mikol ha'am venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten hatorah. Amin. Beshem ha'af ve'aben ve'ruach hakodes ha'elohim echad. Pada unit 19, Anda sudah diberi vocabulary kosakata yang baru dan saya harapkan itu sudah dibaca sehingga kita dapat mengidentifikasi setiap kata yang nanti digabungkan dengan gambar-gambar yang diberikan di sini. Misalnya ada kata ahad, artinya satu, gibor artinya perkasa atau kuat, Moab artinya Moab, ya, tempat atau wilayah yang bernama Moab, Mafet kematian, Makhaneh. Nah, makhaneh ini adalah perkemahan, tetapi juga lebih sering diartikan dalam perkemahan militer atau kekuatan militer. Makhaneh. Asaf, asaf itu dia meninggalkan. Ya, ada kamat patah. Nah, ini pasti adalah verb kata yang akan kita pelajari dalam unit ini. Kata asaf itu Anda tentu masih ingat kata Eli Eli lama sabaktani. Itu adalah bahasa Aramaiknya. Dalam bahasa Ibraninya adalah Eli Eli lama asaftani. Nah, kata asaf ini dia meninggalkan. Sne dua, ya. Safat dia menghakimi. Ya, dan ini kamats patah dan ini pasti adalah verba bentuk katal. Dan ini adalah kata-kata yang sudah dipadukan dengan maknanya masing-masing, ya. Nah, lihat di sini ada asaf dia meninggalkan, ahad satu, gibor perkasa, safat menghakimi, Moab wilayah yang ada di Moab, makhaneh perkemahan, biasanya perkemahan militer, sne angka 2, ya 2, mafet, ya, kematian. Nah, kitab imamat dalam bahasa Ibrani itu adalah Vayikra dan dia memanggil. Nah, Vayikra, jadi Leviticus, kitab imamat, kata Leviticus itu dari terjemahan Septuaginta yang kemudian diambil dalam bahasa Indonesia menjadi imamatnya, imamatnya orang Lewi, Leviticus. Nah, sekarang ini adalah Vayikra, kitab imamat dalam bahasa Ibrani Vayikra, dan Vayikra adalah kata kerja dan dia memanggil. Nah, kalau Anda sudah memahami grammar bahasa Ibrani, ketika Anda membaca ini Vayikra, Anda akan tahu ini adalah Vayiktol. Nah, dan kemudian soresnya adalah Kof Res Alef, kara, ya. Dan dia memanggil tensesnya imperfect. Dan pada unit ini kita akan belajar mengenai tenses perfect. Yang binyannya adalah kal. Kal itu adalah simple, jadi simple past, ya.
Dalam bahasa Ibrani ada setidaknya 7 binyan, yaitu binyan ini merujuk kepada mood dari kata-kata dalam bahasa Ibrani. Ya. Untuk kasus normal ada 7. Ya. Yang pertama adalah kal atau paal, ya. Aktif, pas, ya, pas aktif. Kemudian PL, aktif intensif. Nah, kemudian ada hif'il, hif'il itu kausatif. Nah, kemudian ada nif'al. Nif'al ini bisa pasif, bisa refleksif atau resiprokal. Pu'al itu adalah bentuk pasif, ya, pasif intensif. Ya. Huf'al itu adalah pasif kausatif. Kemudian ada hitpa'el. Nah, ini menarik, hanya ada di dalam sastra Ibrani, yaitu bentuk refleksif atau resiprokal. Nah, jadi setiap dari binyanim itu memiliki pattern-pattern tertentu yang untuk tahap awalnya ini kita akan belajar dari binyan kal dulu yang paling simple, ya, ground stem, ya. Jadi aktif, kata kerja aktif, dan kita akan mempelajari pada pastennya dahulu. Jadi pasten dahulu kita belajar pada kal atau paal. Nah, dalam bahasa Ibrani setidaknya dalam kasus normal ada 7 binyan. Yang pertama adalah kal, paal, ya. Contohnya itu seperti satu kalimat, dia memecahkan piring, simple aktif. Nah, kemudian ada binyan PL, ya, stem PL. PL itu adalah aktif intensif. Seperti digambarkan demikian. Dia mengambil batu kemudian memukul-mukul piring itu sehingga pecah. Nah, ini nafas dari binyan PL. Kemudian ada binyan hif'il. Nah, binyan hif'il itu adalah aktif kausatif. Dia berbuat sesuatu hingga memecahkan piring. Jadi ada kejadian yang aktif, yang kausatif, menyebabkan sesuatu terjadi. Nah, itu binyan hif'il dalam bahasa Ibrani. Dan binyan ini hanya ada dalam sastra Ibrani. Kemudian ada binyan nif'al. Nah, nif'al itu adalah bentuk pasif. Seperti, ya, kalau saya gambarkan dalam bahasa Indonesia itu piring itu dipecahkannya, jadi pasif. Kemudian ada pu'al, ya, pasif intensif. Piring itu menjadi terpecah-pecah karena dipukul-pukul. Nah, ya, jadi binyan pu'al, pasif intensif. Kemudian ada binyan huf'al. Dia menyebabkan piring itu menjadi pecah, ya, terpecahkan. Nah, itu pasif kausatif, ya. Nah, semacam itu. Dan pada studi lanjutan kita juga bisa mempelajari bentuk-bentuk tenses yang macam-macam. Ada afar, ya, past tense atau perfect tense atau rampung, ya. Ini juga disebut dengan katal. Nah, pada level A ini kita akan belajar mengenai past tense ini, ya, tenses katal. Kemudian ada tenses hove. Nah, hove itu nanti dipelajari pada level lanjutan, ya. Kemudian ada tensesnya atid, bentuk future. Nah, itu juga akan dipelajari pada level lanjutan, misalnya level B atau level C, ya. Dan masih ada tenses-tenses yang lain, misalnya imperatif, infinitive absolute, infinitive construct, passive participle. Jadi dalam bahasa Ibrani itu kalau kita melihat ada di sini kata, misalnya kataf. Kataf, di sini ada kamats, ada patah. Kita dapat membacanya kataf. Nah, dengan pembelajaran lebih lanjut, ya, kita mengetahui bahwa ini adalah binyannya kal, ya, tensesnya katal, sudah rampung past tense, ya. Kemudian subjeknya adalah third maskulin singular. Ya, bagaimana saya tahu ini adalah
tensesnya katal, perfect tense, kemudian ini subjeknya adalah third masculine singular, kemudian binyannya adalah kal. Ya, dimulai dari sini kita belajar tentang grammar Ibrani. Ya, Anda lihat di sini ada gambar pohon, kemudian di sini ada akar. Nah, kata dalam bahasa Ibrani itu selalu berhubungan dengan akar kata, namanya sores, ya, sores. Nah, kata kataf tadi, ya, akarnya adalah kaf, taf, bet, ya, kaf, taf, bet. Nah, kata kataf ini, ya, bisa berubah menjadi bermacam-macam bentuk. Ya. Ada niktaf, ada liktof, ada hitkatef, ada kutaf, ada huktaf, ada miktaf, ada kataf, ada kitef, ada hiktif. Anda lihat di sini satu kata bisa berubah-ubah. Dari sores kaf, taf, bet. Ya, Anda dapat membaca terdapat kata-kata he wrote, ya. Kemudian ada niktaf, ya. It was written, bentuk pasif, ya. Kemudian ada kutaf, ya. Pasif intensif, ya, bua. Kutaf, it was engraved, bisa diartikan seperti itu secara kontekstual. Ada huktaf, he was dictated, ya. Dia didikte, ya. Huktaf. Kemudian ada kitef, ya. Aktif intensif. He engraved, bisa diartikan seperti itu sesuai konteks, ya. Kemudian ada hiktif, he dictated. Hiktif, dia didikte, ya. Dia mendiktekan. Hitkatef, nah, hitkatef adalah binyan hitpael, yaitu resiprokal, bersaut-sautan, ya, sehingga seorang yang dengan seorang yang lain saling menulis, sehingga secara kontekstual dapat diartikan sebagai he correspondent. Nah, Anda lihat di sini dari satu sores bisa berubah-ubah menjadi macam-macam kata. Demikianlah membaca bahasa Ibrani, itulah sebabnya penting sekali untuk belajar tentang sores, yaitu akar kata. Ya, karena setiap kali Anda berhubungan dengan sastra Ibrani, Anda akan berhubungan dengan sores, baik itu bahasa Ibrani klasik, yaitu bahasa Ibrani Alkitabiah, maupun bahasa Ibrani modern. Semuanya akan berurusan dengan sores, yaitu akar kata. Nah, dari kata kataf tadi yang sudah sebagian kita pelajari bisa berubah menjadi bermacam-macam. Nah, Hebrew conjugation yaitu binyanin, ya, ada 7 binyan, ya. Ada 7 tenses, katal, jiktal, vekatal, vajiktal, participle, infinitif, imperatif, ada 7. Nah, ada juga 10 subjek yang sudah kita pelajari pada independent personal pronouns. Nah, totalnya ada 10. Nah, apabila dalam kasus normal terhadap kata kataf di sini, ya, dikalikan 7 binyan, berarti ada 7 macam. Nah, ada juga 7 tenses, berarti 7 kali 7, 49. Nah, 49 ini masih harus dikalikan dengan bentuk-bentuk bahasa Ibrani sesuai dengan subjeknya, ya, yaitu ada 10. Maka 7 kali 7 kali 10 kata dalam bahasa Ibrani itu bisa berubah kemungkinannya menjadi 490, ya. Jadi perlu sekali kehati-hatian dalam mempelajari grammar Ibrani, ya. Seperti kata kataf tadi, ya. Dalam 7 binyan misalnya kataf, he wrote, kal itu. Kalau PL menjadi kitef, he engraved. Nah, kalau dalam binyan hif'il dia menjadi hiktif. Kalau dalam binyan hitpa'el dia menjadi hitkatef, yang artinya he correspondent,
ya, karena resiprokal, bersaut-sautan. Kemudian ada binyan nif'al, ya, pasif, bisa juga refleksif, ya. It was written. Binyan pu'al, ya, pasif intensif, it was engraved. Kemudian binyan huf'al, huktaf, it was dictated. Nah, ini masih subjeknya orang ketiga tunggal laki-laki. Padahal kita tadi sudah belajar bahwa subjek itu ada 10. Berarti nanti Anda lihat 7 binyan yang macam-macam ini masih harus dikalikan 10 subjek. Nanti masih harus dikalikan 10 tenses. Jadi makanya bisa jadi 490, dan satu kata Ibrani itu bisa berubah-ubah menjadi seperti ini, ya, untuk strong verb. Dan ini nanti masih ada lagi form-form yang lain-lainnya, dan ini adalah form dasar, itu satu kata bisa berubah menjadi sebanyak ini. Nah, itulah penting bagi kita, step by step harus dapat membiasakan diri dengan sabar bahwa grammar dalam bahasa Ibrani itu sangat berbeda dari grammar bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia yang sudah kita kuasai. Jadi ada banyak hal yang baru yang perlu kita pahami step by step, ya. Nah, apa yang kita pelajari tentu saja berhubungan dengan independent personal pronouns yang sudah kita pelajari, dan semua itu berkait juga termasuk suffix dari independent personal pronouns. Nah, kita akan belajar nanti bagaimana satu kata Ibrani itu bisa berubah-ubah seperti ini, ya. Kata ani, ya, ani untuk sores, ya, kof tet lamet, katal, ya, misalnya kata katal, ya. Jadi ani katalti, first person common singular, ani katalti, aku katalti, ya. Ata katalta, at katalt, hu katal. Nah, ini bentuk soresnya ada di orang ketiga tunggal laki-laki di sini, ya. Third person family-nya menjadi katlah, berubah, ya. Ini adalah seluruhnya adalah tenses katal, ya. Binyan kal yang paling simpel, yang paling dasar. Nah, bagaimana dengan bentuk plural untuk tenses katal, bentuk rampung, ya. Anahnu katalnu, atem kataltem, aten katalten, hem vehen katlu, ya. Nanti Anda bisa membaca seperti ini, ya, dan ini harus dihafalkan. Jadi perhatikan ada gendernya masing-masing, laki-laki perempuan berbeda, ya. Ani, nah ani itu common, bisa laki-laki bisa perempuan. Ani katalti, baik laki-laki maupun perempuan, ani katalti. Ata katalta, at katalt, hu katal, hi katla. Anahnu katalnu, atem katalten, aten katalten, hem katlu, hen katlu, ya, sama-sama hem dengan hen itu katlu, ya. Pertama kita mengidentifikasi first common singular. First common singular. Apa itu? Bentuk independent personal pronouns-nya adalah ani atau anohi. Laki-laki perempuan sama saja, aku. First common singular. Nah, untuk kata dengan sores katal tadi menjadi katalti. Nah, ada akhiran ti di sini. Ya. Ingat, ini harus dihafalkan, ya. First common singular ani katalti. Nah, bagaimana dengan second masculine singular? Second masculine singular, ya, bentuk pronouns-nya ata, ya.
Engkau laki-laki, kamu laki-laki, kamu, engkau, you, second masculine singular. Menjadi katalta, ata, katalta. Bagaimana dengan second feminine singular? At, ya. Independent personal pronouns-nya adalah at. Nah, kamu, engkau, you, ya. Perempuan tunggal. Berarti di sini dalam sores katal, ya, kof, tet, lamet menjadi katalt. Katalt. Second feminine singular. Nah, third masculine singular ini adalah bentuk dasarnya. Ya. Katal tanpa ada akhiran. Dia laki-laki singular. Third masculine singular. Katal saja tidak ada akhiran. Nah, bagaimana dengan third feminine singular? Harus ada kamat he. Ada kamat he di sini. Third feminine singular. Dia perempuan tunggal. Katla. Nah, sekarang kita masuk pada first common plural. Anahnu atau anu. Nah, anahnu atau anu ini bisa diterapkan pada laki-laki atau perempuan. Ya, first common plural. Katal menjadi katalnu, ada akhiran nu di sini. Ya, untuk second masculine plural, atem. Nah, atem menjadi kataltem, ada akhiran tem. Bagaimana dengan untuk perempuan? Ya, second feminine plural, aten. Aten atau Athena, ya, menjadi katalten, akhiran ten. Third masculine plural, hem, ya, atau hema. Nah, katal menjadi katlu, ada akhiran u di sini, katlu. Third masculine plural. Third feminine plural, ya, katlu juga, ya. Third feminine plural ada akhiran u di sini. Dan semua yang kita pelajari di sini pinyin kal, tensesnya adalah katal, sudah rampung, ya, perfect tense. Nah, kita mulai untuk penerapan dari katal yang sudah kita pelajari tadi. Ani katalti, ata katalta, at katal, hu katal. Nah, sekarang kita belajar pada kata radaf, ya, radaf, he chase, he chase di sini. Nah, kata radaf berarti ani radafti, ata radafta, seperti itu. Nah, kata radaf di sini tanpa akhiran berarti dia ditujukan kepada subjek orang ketiga tunggal laki-laki. Nah, apabila itu diterapkan pada satu kalimat sederhana dalam bahasa Ibrani, ya. Ha'arye radaf akhare hakaya. Ya. Singa itu, ya, chase, he chase, dia telah mengejar. Akhare hakaya, ya, di belakang binatang itu. Ya. Radaf di sini. Nah, kata radaf chase ini adalah verba kal, pinyiannya kal, simple aktif, ya, kemudian tensesnya katal, ya, perfect tense, ya. Orang ketiga tunggal laki-laki, radaf di sini. Nah, apabila kita konjugasikan, ya, kata radaf ini, ya, menjadi ani radafti, ata radafta, at radaf, hu radaf. Hi radfa. Nah, bagaimana dengan bentuk pluralnya? Anahnu radafnu. Atem redaften. Aten redaften. Hem, vehen karena sama, saya membacanya radfu. Ya, kita ulang. Ani radafti, ata radafta, at radaft, hu radaf, hi radfa, anahnu
radafnu. Atem redaftem. Aten redaften. Hem vehen ratufu. Mudah ya, masih sederhana sekali. Bagaimana kalau kita mencoba menerapkan sistem katal tadi pada sores yang lain. Misalnya di sini ada kata barak. He escaped. Ya, he escaped. Coba kita konjugasikan untuk pinyan kal, ya, tense-nya katal, ya, perfect, ya, katal tense. Ya. Ani barakti, ata barakta, at barak, hu barak, hi barakha, anahnu barakhnu, atem barakten, aten barakten, hem vehen barhu. Nah, apa yang sudah kita pelajari dari kata barak ini, coba kita terapkan pada kalimat sederhana dalam bahasa Ibrani. Ya. Haish barak mibne hacheref. Ya. Laki-laki itu barak, dia kabur. He escaped mibne, from atau dari hadapan. Hacheref, pedang itu. Ya. The man escaped from the sword. Ya. Ini barak ini dapat kita pahami. Ya. Tensesnya perfect tense kata. Ya. Subjeknya third masculine singular. Ya. Binyannya kal. Ya. Simple aktif. Ya, kita masih simple aktif dulu. Sehingga kita dapat mengerti bahwa ani barakti atau barakta, at barak, hu barak, hi barakha. Ya. Bagaimana kata barak tadi itu kita terapkan pada subjek yang feminin. Ya, subjek yang feminin. Berarti apa? Kita balik. Ya. Khaya, barkha. Ya, Anda lihat barkha. Di sini barkha. Kata barak menjadi barkha untuk third feminine singular. Jadi untuk membalik apa yang sudah kita baca tadi, khaya jadi binatang ini, ya. Khaya, barkha dia kabur. Mibne dari hadapan singa itu. Haari. Jadi barkha ini adalah perfect tense katal, binyannya kal, subjeknya third feminine singular untuk feminin di sini, ya. Jadi ini ada gambar lucu, kita terapkan pada gambar ini misalnya ya. Haish barak mibne Haisha. Ya. The man escaped from the woman. Ya, ini sama semua masih kita pelajari dalam perfect tense. Ya. Third masculine singular. Bagaimana kalau kita balik bahwa yang lari itu adalah si perempuan, berarti third feminine singular. Berarti bentuk verbanya menjadi berubah, ya. Haisha, perempuan itu, barkha, dia kabur. Ya, jadi barak menjadi barkha. Beda, ya. Karena gender. Haisha barkha mibne hais. The woman escaped from the man. Jadi seperti tadi yang sudah kita pelajari, ya. Anahnu baraknu, atem baraktem, aten barakten, hem vehen barhu. Jadi kita harus mengingat pattern yang sudah diberikan tadi tentang katal verb, ya. Dan ini akan kita terus kita pelajari sampai nanti unit 22. Ya. Ani katalti, ata katalta, at katalt, hu katal, hi katla, anahnu katalnu, atem kataltem, aten katalten, hem vehen katlu. Ya. Jadi kal adalah
bentuk yang simple aktif, kemudian kalau dia diterapkan dengan tenses perfect sudah rampung, dia disebut dengan katal. Ya. Nah, kata katal sendiri itu artinya to kill, to destroy. Nah, kita juga bisa mengambil contoh yang lain, misalnya apa? Syamar, kata syamar, dia menjaga. Ya, di sini ada guardian angel di sini ya. Kalau ada kata dengan sores shin memresh, maka kita dapat mengkonjugasikan secara sederhana untuk binyan kal, tensesnya katal, perfect ya. Berarti ani shamarti, ata shamarta, at shamar, hu shamar, hi shamra. Nah, anahnu shamarnu, atem shamarten, aten shamarten, hem vehem shamru, shamru. Nah, kata syamar ya, syamar ini Anda kalau sudah belajar mengenai sores, Anda tentu tahu ada hubungannya dengan kata Samaria ya, Somrim ya. Samaria adalah ibu kota Israel Utara ketika kerajaan Israel itu sudah terpecah. Jadi terpecah menjadi dua bagian, utara dan selatan. Nah, yang selatan menjadi kerajaan Yehuda, yang di utara adalah kerajaan Israel, Israel Utara, yang di mana ya ibu kotanya adalah Samaria, Samir atau Samaria, Somrim. Nah, di sini ibu kotanya Samaria. Nah, dari kata samar tadi. Nah, itulah benefit dari apabila Anda sudah menguasai apa itu sores, Anda akan tahu hubungan satu kata dengan yang lainnya. Nah, kata somrim ya artinya berarti apa? The keepers, sang penjaga. Nah, orang-orang Samaria itu walaupun memiliki satu perbedaan secara agamawi dengan orang-orang Yahudi pada umumnya ya, tetapi mereka adalah orang-orang yang beriman kepada iman Abraham dan mereka mengimani kitab suci Torah. Nah, dan mereka menamakan dirinya menjadi dengan Bene Israel Hasomrim, dan mereka menyatakan Anahnu Somrim, kami sang penjaga. Penjaga apa? Penjaga Torah. Dan mereka memiliki satu Torah tersendiri, yaitu Samaritan Pentateuch. Dan Tuhan dalam pelayanannya di bumi ya itu juga melayani orang-orang Samaria. Kita ingat Tuhan Yesus menginjili seorang perempuan Samaria yang sedang mengambil air, dan itu terjadinya di sekitar tempat ini, yang dimana orang-orang Samaria itu tinggal di dekat gunung Gerisim dan antara gunung Ebal. Kita akan belajar lagi ya verba yang lain dengan sores yang beda, yaitu bara. Nah, kata bara ada di dalam Kejadian 1 ayat 1. Ini adalah verba yang pertama dalam kitab suci kita ya. Bet resh ain, bara artinya he created ya. Dia telah menciptakan. Kenapa saya terjemahkan dengan dia telah menciptakan? Karena ini adalah tenses katal. Katal adalah tenses yang sudah rampung, perfect ya. Ani barati, ata barata, at barat, hubara, hi bara, anahnu baranu, atem baratem, aten baraten, hem vehen baru ya. Kata bara ada dalam Kejadian 1 ayat 1. Anda lihat di sini, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Nah, Anda lihat di sini subjeknya siapa? Elohim ya.
tapi menggunakan verbanya bara. Ya. Kalau akhiran yod, hirik yod mem, ya, Elohim, Eloa menjadi Elohim, tentunya itu adalah satu kata benda yang plural, Elohim. Ada hirik yod mem. Berarti terjemahan secara harfiahnya adalah gods atau Allah-Allah. Tetapi Elohim di sini walaupun plural, dia menggunakan kata kerja yang singular, bara. Ya, Anda lihat di sini kalau plural untuk bara apa? Baru. Karena bara di sini adalah bentuk singular. Tapi di sini Elohim yang jamak, Elohim yang plural menggunakan kata kerja bara yang singular. Berarti Elohim yang plural dia adalah Allah yang esa. Nah, dalam pandangan saya terhadap ayat ini memiliki satu nafas trinitas, ya. Plural tapi singular, singular tapi plural. Ada nafas itu di sini dalam Kejadian 1 ayat 1. Ya. Baik, kita akan teruskan pada pemakaian sores-sores yang lainnya, misalnya ada kata syama, ada kata yashaf, ada kata natan, ada kata halak. Syama mendengar, ya. Yashaf duduk, ya. Natan memberi, halak berjalan, ya. Nah, untuk kata yashaf, ya, mari kita konjugasikan dengan tenses katal. Ani yashafti, ata yashafta, at yashaf, hu yashaf, hi yafsva, anahnu yashafnu, atem yashaften, aten yashaften, hem vehen yasvu. Ya, duduk. Dan ini semua dalam bentuk tenses yang sudah rampung, sudah selesai, perfect. Ya, kalau Anda melihat perempuan ini duduk, ya, ani yashafti, ya. At yashaf, hu yasvah, karena ini semua merujuk kepada kata benda yang feminin. Kalau ani sama-sama karena come on, ya. Jadi ani yashafti, ya. At yasaf, hi yasvah. Bagaimana dengan sores yang beda? Misalnya syama, ya, kata syama. Berarti ani syamati, ata syamata, at syamat, hu syama, hi syam'ah, anahnu syamanu, atem syamatem, aten syamaten, hem vehen syam'u. Nah, apabila kita melihat di sini ada laki-laki sedang mendengarkan musik, berarti ani syamati, ya, ata syamata, hu syama. Ya, demikianlah pemakaian sesuai dengan gendernya masing-masing. Contoh yang lain, ya, dan kita sebelum itu kita akan practice reading, ya, Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, di sini ada aku telah mendengar, syamati, fayomer et kholcha, syamati bagan, faira, eirom, anohi, faekafe. Di sini, ya. Fayomer, dan dia menjawab, et kolha, pada suaramu, samati, aku telah mendengar, bagan di taman ini, ya. Faira, dan aku menjadi takut, ya. Ki eirom, sebab telanjang, anohi,
sebab telanjang aku. Ya. Fa'ekafe, dan aku bersembunyi. Ya, ada buktinya di dalam naskah suci Alkitab kita. Ya, jadi apa yang kita pelajari semuanya bisa dibuktikan dengan bentuk-bentuk yang ada di dalam Alkitab kita. Nah, kita lihat untuk sores yang lain yaitu he, lamed, kaf. Ya, halak berarti ani halakti, ata halakta, at halak, hu halak, hi halha, anahnu halaknu, atem halakten, aten halakten, hem vehen halhu. Ya. Seperti jika Anda melihat pada gambar ini, ada sekelompok anak-anak, laki-laki dan perempuan, ya. Coba kita konjugasikan kata halak tadi, berarti anahnu halaknu, atem halaktem, aten halakten, hem halhu, hen halhu. Ya, baik. Kita lanjut dengan sores yang beda. Misalnya kata Nathan, ya, Nathan. Nah ini agak berbeda karena ada akhiran nun sofit di sini. Aksara nun itu termasuk aksara yang weak, sehingga nanti kalau dikonjugasikan dalam katal itu terjadi perubahan. Nunnya menjadi hilang, ya. Terasimilasi menjadi dages di sini, ya. Ani natati. Nah, seharusnya kan ani natanti. Tetapi di sini ani natati. N-nya hilang kemana? Hen-nya menjadi dages, ya. Nunnya menjadi dages, terasimilasi di sini. Ani natati, atanatata, atnatat, hunatan. Nah, ada natan di sini. Ya. Hi natna. Ya. Anda lihat ya. Jadi ada perbedaan khusus untuk akhiran nun karena nun adalah aksara yang weak, ya. Maka untuk pluralnya juga demikian. Anahnu, natanu. Harusnya kan natanenu, ya. Tetapi dia terasimilasi di dages di sini, ya. Anahnu, natanu. Atem, natatem. Ya, ada dages di sini. Ya, berarti nunnya itu terasimilasi di sini. Atem netaten. Aten netaten. Hem vehen natnu. Nah, di sini tidak ada dages. Kenapa? Karena ada nunnya. Ya, nun taf nun. Ya. Hem vehen natnu. Nah, baik, kita akan berlatih, ya. Vegam anahnu halaknu, ya. Le betenu, ya. Vegam dan juga anahnu kami, halaknu kami telah berjalan, lebetnu pada rumah kami. Ya, Anda sudah dapat melihat mengidentifikasi kalau ada halaknu berarti subjeknya adalah orang pertama plural common, ya, first person common plural, anahnu, halaknu. Nah, bagaimana dengan contoh kalimat kedua? Vegam at halak lefetek, ya. Dan juga engkau halak, engkau telah berjalan, lefetek, pada rumahmu. Nah, ini juga bentuk past tense atau perfect tense, yaitu kata halak untuk orang ketiga tunggal perempuan. Nah, coba kita membaca yang lainnya. Vegam hanashim halhu lefeten. Nah,
Dan juga Hanashim, para perempuan itu, halhu, mereka telah berjalan, leveten, pada rumah mereka. Berarti halhu di sini ya bisa diterapkan kepada orang ketiga laki-laki, tapi juga bisa diterapkan kepada orang ketiga perempuan. Tapi dalam kasus ini adalah orang ketiga perempuan karena ada petunjuk apa di sini, ada Hanashim. Perempuan-perempuan itu, nashim, bentuk plural dari isya. Ya. Kemudian di sini juga ada lebeten, pada rumah mereka, mereka perempuan. Nah ini sekumpulan perempuan, barangkali sisters yang sedang berjalan, ya, yang telah berjalan. Halhu. Ya. Contoh yang lain, ya, vegamatem, halaktem, leveten, dan juga kalian laki-laki, halaktem, kalian telah berjalan pada rumah kalian, leveten. Vegam ha'anashim, ya, ini adalah bentuk plural dari ish, ya, menjadi anashim, ya. Vegam ha'anashim halhu lebetam, dan juga para laki-laki itu halhu, ya, hem, lebeten, pada rumah mereka. Dan ini semua adalah tensesnya katal, ya. Vegam Rachel halha lebeta, ya. Dan juga Rahel, nama perempuan Rahel, halha, ya, dia telah berjalan, leveta, pada rumah mereka, ya. Contoh yang lainnya, baik, ya. Vegam ata halakta leveteha. Nah, dan juga engkau telah berjalan, halakta leveteha, pada rumahmu laki-laki, singular, ya. Vegam ani halakti leveti, dan juga aku telah berjalan pada rumahku, ya, halakti. Vegam, ya, atena halakten leveten, dan juga engkau, golongan perempuan, ya, vegam atena, ya, halakten, ya, kalian telah berjalan, leveten, pada rumah kalian. Nah, inilah yang sudah kita pelajari, ya. Dan saya harap Anda menghafalkan paradigma untuk katal verb, ya. Ani katalti, ata katalta, at katalt, hu katal, hi katla, anahnu halaknu, atau katalnu, ya. Atem katalten, aten katalten, hem vehen katlu. Dihafal, ya. Sekali lagi kita baca, ani katalti, ata katalta, at katal, hu katal, hi katla, anahnu katalnu, aten katalten, aten katalten, hem vehen katlu, ya. Itulah yang kita pelajari pada unit 20 ini, ya. Dan ini harus dihafal untuk kita pakai selama-lamanya ketika kita berhubungan dengan sastra Ibrani, ya. Jangan lupa Anda belajar juga mengenai vokabulari kosakata yang diberikan pada unit 20 ini. Selamat belajar. Shalom.